Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatia dengan NIM 2515401070. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang panca indera. Manusia membutuhkan informasi berupa rangsangan dari lingkungan luar sekitar untuk dapat menjalani hidupnya dengan baik. Agar rangsangan yang berasal dari luar tubuh dapat ditangkap, dibutuhkan alat-alat tubuh tertentu yang bernama indera. Ada 5 panca indera. Yang pertama ada telinga, mata, mulut, kulit, dan hidung. Kita mulai dari indera penglihatan. Mata adalah indera yang digunakan untuk melihat lingkungan sekitar dalam bentuk gambar sehingga mampu dengan mengenali benda-benda yang ada di sekitarnya dengan cepat. Jumlah mata manusia ada 2 buah yang bekerja saling menunjang satu sama lain. Orang yang tidak memiliki mata disebut buta sehingga butuh bantuan tongkat, anjing pemandu, dan lain-lain untuk kemudahan dalam mengenali lingkungan sekitar dan juga bergerak. Struktur utama pada mata yang pertama ada kornea, lapisan bening paling depan untuk membiaskan cahaya. Di sini kita lihat, ini ada kornea. Terus ada iris, bagian berwarna yang mengatur besar kecilnya pupil. Kalau iris ini mata kita yang berwarna seperti warna hitam, coklat, atau biru. Terus ada pupil. Pupil adalah lubang tempat masuknya cahaya. Kalau pupilnya di sini, dia bentuknya kayak lubang. Nah, di sini. Terus ada lensa memfokuskan cahaya ke retina. Lensa ini. Retina, tempat terbentuknya bayangan mengandung sel batang dan sel kerucut. Retina ada di sini. Di sini. Saraf optik mengirim sinyal visual ke otak. Saraf optiknya di sini. Di sini. Aqueous dan vitreous humor, cairan untuk menjaga bentuk mata. Yang kedua ada indera penciuman. Hidung adalah indera yang kita gunakan untuk mengenali lingkungan sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan. Kita mampu dengan mudah mengenali makanan yang sudah busuk, mana yang masih segar, yang mana busuk, yang mana segar. Kita mudah hanya dengan mencium aroma makanan tersebut. Struktur utamanya ada lubang hidung, tempat masuknya udara dan bau. Terus ada rongga hidung dilengkapi rambut dan lendir. Ada epitel olfaktori, lapisan yang mengandung reseptor penciuman. Ada saraf olfaktori mengirimkan impuls bau ke otak. Terus ada konka hidung membantu memanaskan dan melembabkan udara. Ketiga ada indera pendengaran. Indera pendengaran kita adalah telinga. Telinga yang memiliki fungsi untuk mendengar sesuara yang ada di sekitar kita sehingga kita dapat mengetahui atau mengidentifikasi apa yang terjadi di sekitar kita tanpa kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Orang yang tidak bisa mendengar disebut juga dengan tuli. Telinga kita terdiri ada 3 bagian, luar, tengah, dan dalam. Struktur utamanya telinga luar, daun telinga menangkap suara yang masuk, ditangkap oleh daun telinga. Terus ada saluran telinga luar, terus telinga tengah ada gendang telinga, 3 tulang pendengaran ada malleus, incus, stapes. Terus telinga dalam ada koklea, rumah siput, terus saluran setengah lingkaran keseimbangan dan saraf autodictus. Yang keempat ada indera peraba. Kulit terdiri dari lapisan luar, berarti indera peraba kita adalah kulit. Kulit kita yang dirasakan nyeri, dirasakan suhu, dingin, panas, tekanannya, itu disebut juga dengan indera peraba. Kulit terdiri dari lapisan luar yang disebut juga epidermis dan lapisan dalam atau lapisan dermis. Pada epidermis tidak terdapat pembuluh darah dan sel saraf. Epidermis tersusun atas 4 lapisan sel dari bagian dalam ke bagian luar.
Pertama adalah stratum germinativum, berfungsi membentuk lapisan di sebelah atasnya. Kedua yaitu lapisan germinativum terdapat stratum granulosum yang berisi sedikit kreatin yang menyebabkan kulit menjadi keras dan kering. Kalau struktur utamanya epidermis itu lapisan luar dermis, lapisan tengah berisi ujung saraf peraba, reseptor panas, tekanan, reseptor nyeri, ada kelenjar keringat, pembuluh darah, folikel rambut. Yang kelima ada indera pengecap. Indera pengecap kita adalah lidah. Lidah yang berfungsi untuk merasakan rasa makanan dan minuman. Indera ini yang memiliki kuncup-kuncup pengecap taste buds untuk mendeteksi berbagai rasa dasar seperti manis, ada rasa asin, asam, pahit. Struktur utamanya papila lidah, benjolan kecil berisi kuncup pengecap taste buds, kuncup pengecap reseptor rasa manis, asin, asam, pahit, umami. Terus ada saraf gustatori mengirimkan sinyal rasa ke otak. Berarti saraf gustatori ini adalah mengirimkan sinyal. Apa yang kita rasakan dikirim sinyalnya ke otak. Terus ada otak lidah membantu gerakan untuk menelan dan berbicara. Sini kita lihat gambarnya. Di sini ada rasa pahit di pangkal lidah, terus di kanan kiri, di samping kanan kiri ini ada rasa asin, di bawahnya ada rasa asam, terus di ujungnya ada rasa manis. Mekanisme penerimaan dan pengantaran stimulus. 1. Penerimaan rangsangan stimulus. Setiap indera memiliki reseptor sensorik khusus yang mendeteksi jenis rangsangan tertentu. Ada mata, fotoreseptor cahaya, ada telinga, mekanoreseptor getaran atau suara, hidung, kemoreseptor zat kimia atau bau, lidah, kemoreseptor zat kimia rasa, kulit, mekanoreseptor, termoreseptor, nosireseptor, sentuhan, suhu, nyeri. Saat rangsangannya datang, reseptor ini menangkap dan mengubah menjadi impuls listrik. Proses ini disebut. 2. Ada pengubahan rangsangan menjadi impuls transduksi. Reseptor akan menerima rangsangan ini mengubah cukup kuat menjadi impuls saraf potensial aksi. 3. Ada pengantaran impuls menuju sistem saraf pusat. Setelah terbentuk impuls dihantarkan melalui saraf sensorik, saraf aferen, terus impuls ini berjalan dari reseptor saraf sensorik menuju sumsum tulang belakang atau langsung ke otak. Ada pemrosesan di otak khususnya di korteks sensorik. Impuls diterjemahkan menjadi sensasi yang kita paham seperti melihat cahaya berbentuk. Setelah itu mendengar suara, mencium bau, merasakan rasa, merasakan sentuhan, panas, dingin, nyeri. Otak yang menentukan jenis rangsangan dan lokasinya. Kelima, ada respon tubuh opsional. Setelah diproses, otak dapat hanya menyadari sensasi tersebut atau mengirimkan respon balik melalui saraf motorik, misalnya menjauhkan tangan dari panas. Baik, pada tahap terakhir adalah rangkuman. Manusia membutuhkan rangsangan dari lingkungan luar untuk mengenali keadaan sekitarnya. Dari rangsangan tersebut diterima melalui 5 indera, yaitu hidung, telinga, kulit, dan lidah. Mata berfungsi untuk melihat dan gambar di lingkungan sekitar, sedangkan hidung mendeteksi aroma sehingga dapat membedakan bau yang segar dan yang busuk. Telinga digunakan untuk mendengar suara. Untuk menangkap suara terdiri atas bagian luar, tengah, dan dalam. Dan seseorang yang tidak dapat mendengar disebut juga tuli. Terus kulit berfungsi merasakan sentuhan, tekanan, suhu, nyeri, itu semuanya di kulit. Tersusun atas lapisan epidermis dan dermis. Lidah berfungsi untuk mengecap rasa seperti manis, asin, asam, dan pahit melalui kuncup pengecap. Semua indera ini bekerja dengan mekanisme yang sama. Reseptor khusus merangsang mengubahnya menjadi impuls listrik transduksi, kemudian dihantarkan melalui saraf sensorik ke otak. Di otak diimpuls sensasi yang dapat kita pahami dan otak dapat memberikan respon saraf motorik bila diperlukan.
Baik, hanya itu pada sistem peraba, penglihatan, ada penciuman, ada pendengaran, ada pengecap. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada penjelasan saya yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.